Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Anissa Putri dari Program Studi Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Lampung. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 yang diampu oleh Bapak Rusmianto Sarjana Ekonomi Master of Science. Baik, langsung saja. Pada video ini, kita akan membahas beberapa sub bahasan materi mengenai kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Untuk sub bahasan pertama yaitu mengenai pengguna laporan keuangan, yang kedua mengenai tujuan laporan keuangan, yang ketiga mengenai asumsi dasar, yang keempat mengenai karakteristik kualitatif, yang kelima mengenai unsur laporan keuangan, yang keenam mengenai pengakuan unsur laporan keuangan, yang ketujuh mengenai pengukuran unsur laporan keuangan, dan yang terakhir mengenai konsep pemeliharaan modal. Nah, itu adalah beberapa sub bahasan yang akan kita bahas. Tetapi sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan jelaskan secara singkat mengenai kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Adapun kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan atau yang sekarang disebut sebagai kerangka konseptual pelaporan keuangan merupakan suatu pengaturan yang merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk pengguna eksternal. Perlu diingat, kerangka konseptual bukan merupakan PSAK, sehingga tidak mendefinisikan standar untuk pengukuran atau isu pengungkapan tertentu. Kerangka konseptual tidak mengungguli PSAK. Jika terdapat perbedaan antara PSAK dengan kerangka konseptual, maka persyaratan yang ada dalam PSAK mengungguli persyaratan yang ada dalam kerangka konseptual. Artinya, jika terdapat peraturan yang berbeda antara PSAK dengan peraturan yang ada dalam kerangka konseptual, maka yang digunakan adalah peraturan yang ada dalam PSAK, bukan yang ada dalam kerangka konseptual atau kerangka dasar. Nah, kerangka konseptual ini berlaku untuk semua jenis entitas komersial, baik sektor publik maupun sektor swasta, kecuali instansi pemerintah. Karena instansi pemerintah itu mengacu pada standar akuntansi pemerintah dan entitas tanpa akuntabilitas publik mengacu pada SAKETAP. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Oke, langsung saja kita bahas sub bahasan materi yang pertama, yaitu mengenai pengguna laporan keuangan. Sebelumnya, kita tahu bahwa laporan keuangan adalah output dari suatu proses yang dinamakan akuntansi. Secara umum, laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pengguna-pengguna laporan keuangan menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda-beda sesuai dengan masing-masing kebutuhan pengguna laporan keuangan. Berikut merupakan contoh pengguna laporan keuangan beserta kebutuhan mereka. Untuk yang pertama, ada investor. Investor membutuhkan laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam membayar dividen di masa mendatang. Yang kedua ada supplier.
Supplier menggunakan laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam membayar liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Selanjutnya ada pemerintah. Pemerintah menggunakan laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya yang ada. Kemudian ada kreditur yang menggunakan laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar hutang serta bunga. Selanjutnya ada customer yang menggunakan laporan keuangan untuk menilai entitas dalam menjamin kelangsungan hidupnya. Selanjutnya ada masyarakat yang menggunakan laporan keuangan untuk menilai tren dan perkembangan kemakmuran entitas. Selanjutnya ada karyawan. Karyawan menggunakan laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam memberikan balas jasa atas kerja mereka. Yang terakhir ada pemilik. Pemilik menggunakan laporan keuangan untuk menilai maju mundurnya entitas, keuangan, serta prospek usaha. Nah, itu kita baru saja bahas mengenai pengguna laporan keuangan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan laporan keuangan. Nah, tujuan laporan keuangan secara umum ada 4, yaitu yang pertama, memberikan informasi yang menyangkut kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah pemakai. Yang kedua, menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Dan yang terakhir, menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban mereka terhadap sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Setelah pengguna dan tujuan laporan keuangan, selanjutnya kita akan membahas mengenai asumsi dasar. Dalam penyusunan laporan keuangan, asumsi dasar digunakan sebagai konsep dasar dalam melandasi penyusunan laporan keuangan. Dengan menggunakan asumsi, laporan keuangan yang disusun diharapkan dapat memenuhi tujuan laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan ada 2 asumsi dasar, yaitu yang pertama adalah basis akrual. Berdasarkan konsep akrual, transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Berdasarkan asumsi ini, entitas tidak hanya mengakui kas yang diterima, tetapi juga mengakui klaim atau piutang, liabilitas, serta mengakui aset-aset selain kas. Penggunaan basis ini akan membuat transaksi-transaksi lebih netral terhadap kebijakan entitas untuk menunda atau mempercepat pembayaran. Contoh penggunaan basis akrual adalah misalnya ketika suatu perusahaan melakukan penyerahan atau penjualan kredit pada tanggal 1, tetapi baru diterima pembayarannya atau kasnya baru diterima pada tanggal 10. Pada basis akrual, tidak hanya mencatat atau mengakui transaksi pada saat penerimaan kas, tetapi mengakuinya sejak awal transaksi tersebut terjadi. Artinya, transaksi yang dicatat atau diakui itu mulai dari penyerahan sampai penerimaan kas. Untuk selanjutnya adalah basis kelangsungan usaha. Dalam dasar kelangsungan usaha, mengasumsikan bahwa entitas akan melanjutkan usahanya di masa depan. Entitas tidak bermaksud untuk melikuidasi atau mengurangi skala usahanya. Jika entitas bermaksud melikuidasi entitas
entitas dalam jangka waktu tertentu, maka entitas akan menggunakan penilaian lain dan harus mengungkapkan kondisi ini dalam laporan keuangan. Contohnya adalah suatu perusahaan didirikan dengan mengasumsikan bahwa perusahaan tersebut akan bertahan selama 20 tahun. Sehingga dalam pencatatan gedung yang digunakan perusahaan akan dinilai berumur 20 tahun. Tetapi jika entitas bermaksud melikuidasi atau ada suatu kejadian yang mengakibatkan perusahaan itu bangkrut misalnya, maka perusahaan harus menggunakan penilaian lain dalam menilai asetnya. Dan penilaian tersebut atau kondisi ini harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Nah, itulah penjelasan mengenai asumsi dasar. Untuk bahasan selanjutnya kita akan belajar mengenai karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif laporan keuangan ada 5, yaitu yang pertama, dapat dipahami, yang kedua, relevan, yang ketiga, keandalan, yang keempat, kendala informasi yang relevan dan andal, yang kelima, yaitu keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Langsung saja kita bahas secara lebih rinci mengenai karakteristik kualitatif. Yang pertama yaitu dapat dipahami. Nah, laporan keuangan yang dipakai oleh pemakai atau pengguna laporan keuangan apakah dapat dipahami? Penjelasannya yaitu laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pemakai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan untuk dapat dipahami, para pemakai laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemampuan untuk mempelajari informasi. Laporan keuangan untuk memiliki karakter dapat dipahami harus memenuhi kriteria dapat dibandingkan. Dapat dibandingkan yaitu bertujuan untuk dapat menganalisis tren kinerja entitas. Para pemakai perlu membandingkan laporan keuangan entitas antar periode atau dengan entitas lain. Maka pengukuran dan penyajian transaksi dan peristiwa lain harus dilakukan secara konsisten antar periode maupun konsisten dengan entitas lain. Oleh karena itu, standar akuntansi juga perlu ditaati agar pengukuran dan penyajian informasi sama antar entitas yang berbeda. Oke, selanjutnya kita akan bahas karakteristik kualitatif yang kedua, yaitu mengenai karakteristik relevan. Relevan berhubungan dengan kegunaan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan. Informasi dikatakan relevan jika informasi tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi para pemakai, sehingga dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa saat ini, atau masa depan, dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi akuntansi sering digunakan untuk memprediksi kinerja dan posisi keuangan di masa depan. Contohnya adalah laporan keuangan yang digunakan para pemakai untuk pengambilan keputusan apakah suatu perusahaan dapat membayar dividen. Suatu laporan keuangan untuk dapat memiliki karakteristik relevan harus memenuhi
kriteria materialitas. Relevansi informasi berhubungan dengan materialitas. Informasi yang tidak material tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Pada titik informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Selanjutnya, kita akan bahas karakteristik kualitatif yang ketiga, yaitu mengenai keandalan. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan oleh pemakainya. Suatu laporan keuangan memiliki karakteristik keandalan apabila memenuhi kriteria yang pertama, yaitu penyajian jujur. Agar dapat diandalkan, informasi, transaksi, dan peristiwa lainnya harus disajikan dengan jujur dan wajar. Yang kedua adalah substansi mengungguli bentuk. Transaksi atau peristiwa lain seharusnya disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dari bentuk hukum. Misalnya, suatu entitas membeli aset melalui kontrak leasing pembiayaan secara hukum. Pembelian baru terjadi saat pembeli melunasi seluruh pembayaran. Namun, realitas ekonominya, entitas pembeli telah menikmati manfaat ekonomi dari aset tersebut dan resiko telah berpindah, sehingga transaksi pembelian atau penjualan secara substansi ekonomi telah terjadi dan demikian aset dicatat oleh si pembeli. Selanjutnya adalah netralitas. Informasi tidak boleh ditujukan untuk menguntungkan beberapa pihak atau merugikan pihak lain. Informasi digunakan untuk kebutuhan umum pemakai serta tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Selanjutnya adalah pertimbangan sehat. Dalam ketidakpastian, seorang penyusun laporan keuangan harus menggunakan pertimbangan sehat yang mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perakiraan dalam kondisi yang tidak pasti, sehingga aset atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan liabilitas atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Begitu juga sebaliknya. Yang selanjutnya adalah kelengkapan. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dan dalam batasan materialitas dan pertimbangan biaya penyusunannya. Ketidaksengajaan penyusun untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar dan menyesatkan. Oleh karena itu, tidak dapat diandalkan dan laporan keuangan menjadi tidak sempurna yang ditinjau dari segi relevansi. Yang selanjutnya adalah penyajian wajar. Transaksi-transaksi atau peristiwa yang disajikan dalam laporan keuangan harus disajikan secara wajar. Selanjutnya, kita bahas karakteristik kualitatif yang keempat, yaitu mengenai kendala informasi yang relevan dan andal. Suatu laporan keuangan memiliki karakteristik kualitatif kendala informasi yang relevan dan andal jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut. Untuk kriteria pertama yaitu tepat waktu. Dalam melaporkan seluruh transaksi seringkali memerlukan waktu yang lama. Dan jika informasi yang disajikan terlambat, maka akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan relevansinya. Kriteria yang kedua
yaitu keseimbangan antara manfaat dan biaya. Keseimbangan antara manfaat dan biaya lebih merupakan kendala terbesar dari karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oke, selanjutnya kita bahas karakteristik kualitatif yang terakhir, yaitu mengenai keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Keseimbangan atau trade-off di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan di antara berbagai karakteristik dan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Baik, karakteristik kualitatif sudah kita bahas. Selanjutnya, kita masuk materi yang kelima, yaitu unsur laporan keuangan. Nah, unsur laporan keuangan itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama posisi keuangan dan yang kedua unsur kinerja. Dalam unsur posisi keuangan dibagi lagi menjadi tiga atau ada tiga bagian, yaitu yang pertama adalah aset. Aset yang merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas. Kemudian yang kedua ada liabilitas atau utang entitas masa kini yang ditimbulkan dari peristiwa masa lalu. Kemudian yang ketiga ada ekuitas atau hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas. Kemudian di unsur kinerja terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama adalah penghasilan. Penghasilan merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Kemudian yang kedua ada beban, adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk berkurangnya aset atau timbulnya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Oke, kita lanjut ke materi yang keenam, yaitu mengenai pengakuan unsur laporan keuangan. Pengakuan merupakan proses penentuan suatu pos yang memenuhi definisi unsur neraca atau laba rugi komprehensif. Pengakuan menentukan waktu atau saat suatu pos akan disajikan, sehingga membawa konsekuensi pencatatan atas transaksi tersebut harus dilakukan. Pos-pos yang memenuhi definisi suatu unsur laporan keuangan harus diakui jika: yang pertama, manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas. Yang kedua, yaitu pos tersebut harus mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Oke, kita lanjut lagi ke bahasan yang ketujuh, yaitu mengenai pengukuran unsur laporan keuangan. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk unsur laporan keuangan yang disajikan dalam neraca dan laporan laba rugi komprehensif. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. Kemudian, dasar-dasar pengukuran yaitu yang pertama ada biaya historis. Biaya historis adalah biaya perolehan pada tanggal transaksi. Kemudian yang kedua ada biaya kini. Biaya kini adalah biaya yang seharusnya diperoleh saat ini atau pada saat pengukuran. Oke, yang ketiga yaitu nilai realisasi atau nilai yang dapat diperoleh dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Kemudian yang keempat yaitu nilai kini. Nilai kini adalah arus kas masuk neto di masa depan yang didiskontokan ke biaya kini dari pos yang diharapkan
dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Dari keempat dasar pengukuran tersebut, yang lazim digunakan suatu entitas dalam penyusunan laporan keuangan adalah dasar pengukuran menggunakan biaya historis. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu konsep pemeliharaan modal. Dalam konsep pemeliharaan modal, terdapat dua konsep, yaitu konsep pemeliharaan modal keuangan dan konsep pemeliharaan modal fisik, yang menciptakan dua konsep laba, yaitu yang pertama, pemeliharaan modal keuangan, yaitu menurut konsep ini, laba hanya diperoleh jika jumlah finansial atau uang dari aset neto pada akhir periode melebihi jumlah finansial atau uang dari aset neto pada awal periode. Kemudian konsep laba yang kedua, yaitu pemeliharaan modal fisik. Menurut konsep ini, laba hanya diperoleh jika kapasitas produktif fisik atau kemampuan usaha pada akhir periode melebihi kapasitas produktif fisik pada awal periode.